Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 6 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pura-pura Tidak Tahu. Pura-pura tidak tahu. Firman Tuhan terambil dalam Ulangan 22 ayat yang pertama. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikan kepada saudaramu itu. Ayat yang kedua, dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana kami hidup dengan kepedulian sebagaimana yang seharusnya dan sebagaimana yang Tuhan firmankan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Pura-pura tidak tahu. Ini istilah dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Apakah pura-pura tidak tahu itu adalah sesuatu yang buruk atau sebagai sesuatu yang baik? Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, pura-pura tidak tahu bisa sebagai bentuk yang baik. Artinya, tidak terlalu banyak mau mencampuri urusan hidup orang lain. Kalau ada keributan rumah tangga tetangga, rumah tangga orang lain yang memang bukan urusan kita, tidak perlu kita yang namanya itu mencari-cari tahu. Apalagi so tahu. Kemudian setelah mencari-cari tahu, lalu menyebar-nyebarkan, maka itu menjadi sebuah persoalan. Jadi artinya pura-pura tidak tahu adalah hal yang baik kalau itu bukan sangkut paut dengan urusan kita. Karena setiap sahabat seperjalanan bukankah punya kesibukan hidup masing-masing yang berbeda dengan lain. Jadi artinya sahabat seperjalanan, ada pura-pura tidak tahu yang memang baik, yang tidak perlu kita mencampuri urusan-urusan hidup orang lain, karena setiap orang memiliki privasi hidup masing-masing yang tidak boleh kita campuri. Kalaupun kemudian kita tahu secara tidak sengaja, karena terlihat atau karena terdengar, ya pura-pura saja tidak tahu sekalipun kita tahu, karena itu bukan urusan kehidupan kita. Ada banyak masalah timbul karena ada orang-orang yang suka cari-cari tahu dan sok tahu. Sehingga masalah yang ada menjadi runyam. Yang seharusnya kita tidak harus terlibat di dalamnya, kita menjadi terlibat. Tapi ada pura-pura tidak tahu yang keliru dan salah. Dan itu boleh dikatakan bagian dari dosa. Apa yang dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat yang pertama sampai kedua. Apabila engkau melihat bahwa ada lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikan kepada saudaramu itu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita setelah tahu, kemudian kita memang tidak punya keinginan untuk pura-pura tidak tahu, kita memberitahu pun bisa disalahpahami. Dan ternyata itu digunakan karena mengapa? Karena banyak orang yang menggunakan, ingin memberitahu, tapi tujuannya sebetulnya untuk kejahatan. Misalkan ban kita tidak kempes, lalu ada orang naik motor di jalanan mengatakan, "Mbak, ya om, tante, itu mobil di belakang ban kempes atau ada asap atau ada apapun," tujuannya untuk berhenti. Kemudian menggunakan kesempatan itu untuk perbuatan kejahatan. Tetapi ada yang tidak boleh kita pura-pura tidak tahu. Kalau itu memang mencelakakan dan bisa membahayakan, kita harus berbagian. Di dalam bagian kitab Ulangan dikatakan, kalau ada lembu atau domba saudaramu yang tersesat, engkau harus mengamankan dan mengembalikan. Kalaupun orangnya belum ditemui, maka amankan dulu supaya lembu dan katakanlah dombanya itu jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Tentu untuk zaman sekarang bisa dilaporkan kepada aparat yang terkait. Jangan dibawa pulang ke rumah. Jangan-jangan kita dianggap sebagai pencurinya. Itu yang namanya kepedulian. Kepedulian. Beberapa kita lihat kasus-kasus yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Ada orang yang berjalan di rel kereta api, mungkin sedang melamun atau bagaimana. Kemudian ada orang yang pahlawan
yang menyelamatkan, memberitahu atau kemudian mendorongnya supaya tidak tertabrak oleh kereta api. Itu yang namanya kepedulian. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang pura-pura tidak tahu, tapi kita pun tidak boleh menjadi orang yang sok tahu atau menjadi pribadi yang mencari-cari tahu. Sahabat seperjalanan, menjadi orang percaya memang tidaklah mudah. Kalau tidak mudah, bagaimana dengan Tuhan? Menjadi Tuhan jauh lebih tidak mudah. Mengurus manusia yang sedemikian banyak dengan segala keinginannya benar-benar tidak mudah. Berapa banyak Tuhan disalahpahami, berapa banyak Tuhan kemudian dipersalahkan, dan Tuhan dianggap tidak adil, Tuhan dianggap tidak mengasihi, Tuhan dianggap tidak peduli. Kalau Tuhan yang sempurna saja, kemudian kita berikan penilaian seperti demikian, apalagi kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalankan hidup ini memang hal yang terpenting yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang pandai menempatkan diri seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau ada bagian dalam hidup kita itu yang memang kita tidak perlu tahu, jangan juga cari-cari tahu. Kita pura-pura tidak tahu untuk hal-hal yang memang bukan urusan kita, bukan bagian kita, apalagi yang menyangkut kehidupan pribadi orang lain. Tidak perlu mencari-cari tahu, karena orang tidak nyaman. Mencari-cari tahu itu sama dengan kita mengetuk-ngetuk pintu rumah orang, sementara orang tersebut memang tidak pernah mau membukakan pintu untuk kita masuk ke dalamnya. Tetapi juga jangan menjadi pribadi yang pura-pura tidak tahu, yang seharusnya kita tahu. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Kalau kita berhutang pura-pura tidak tahu, kan tidak boleh seperti demikian. Kalau ada orang yang pernah berbuat sesuatu yang kita harus katakanlah berbalas budi, mengembalikan apa yang kita pinjam, tidak bisa kita pura-pura tidak tahu. Kalau orang tua yang sedang membutuhkan pertolongan kita sebagai anak, kita pura-pura tidak tahu. Sementara kalau kita membutuhkan pertolongan, orang harus tahu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kesulitan kepada kita. Kata kunci daripada semuanya itu, sahabat seperjalanan, adalah kepedulian, tanggung jawab, dan kasih sayang. Kepedulian, tanggung jawab, dan kasih sayang yang menjadi bagian yang diungkapkan oleh Yesus kepada setiap kita masing-masing. Oleh sebab itulah mengapa Yesus mau tinggalkan surga, lahir di kandang domba, mati di atas kayu salib. Karena mengapa? Karena Tuhan bukanlah pribadi yang pura-pura tidak tahu. Dia adalah pribadi yang peduli, yang bertanggung jawab, yang penuh dengan kasih sayang untuk menyelamatkan setiap kehidupan umat manusia. Biarlah kita boleh memiliki hati dan hidup seperti Kristus yang memang kita harus teladani dalam kehidupan ini. Kita harus tahu kapan pura-pura tidak tahu, dan kita harus tahu bagaimana kita tidak boleh pura-pura tidak tahu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami renungkan, kami baca dalam kitab Ulangan 22 ayat yang pertama dan kedua. Ajar kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Terus hidup untuk bisa mengikuti teladan-teladan kehidupan Yesus yang terjadi dalam kehidupan kita. Shalom. Amin.